Halo, oke. Di video kali ini saya mau kasih rekomendasi aplikasi ya, aplikasi di mana aplikasi ini ya namanya iPusnas. Yang ini ya yang saya lingkari, nama aplikasinya iPusnas. Jadi ini merupakan aplikasi perpustakaan di mana kita bisa pinjam buku gratis yang ada di perpustakaan ini, dan ini lengkap banget ya iPusnas ini. Nah ini oke ya, aplikasinya ini ada di Play Store ya, jadi kita tinggal search iPusnas ya, ini ya iPusnas. Nah ini merupakan aplikasi milik Perpustakaan Nasional ya. Nah di sini kemudian nanti tinggal diinstal ya di HP saya. Ini udah terinstall ya, jadi tinggal di open atau dibuka ya. Oke, kemudian ini kita coba buka aplikasinya ya, iPusnas ini. Tampilan aplikasinya cukup sederhana ya, dan menurut saya sih cukup ringan ya. Nah, kalau saya ini sudah masuk karena saya sudah punya akun. Nanti yang kalau untuk pertama kali maka kita harus bikin akun dulu. Bikin akunnya gratis ya. Nah, di sini koleksi bukunya sangat lengkap ya. Mau apa gitu. Sangat berguna sekali buat teman-teman yang tentu saja pertama mau menghemat ya untuk membeli buku, karena kita di sini bisa pinjam buku gratis. Saya sebelumnya itu menggunakan aplikasi Playbooks ya dari Play Store itu untuk mengakses buku-buku, dan tentu saja itu aplikasinya di sana kalau kita mau baca bukunya full ya sampai habis itu maka kita harus beli. Nah, semenjak saya punya aplikasi iPusnas ini saya udah nggak pernah beli lagi ya buku di Playbooks. Koleksinya di sini cukup lengkap, mulai dari politik, sejarah, bahkan buku anak-anak ya. Jadi nah ini misalnya ini koleksi buku yang saya pinjam ya. Jadi di sini ada banyak sekali buku anak-anak. Ini biasanya tiap malam saya bacain buku buat anak saya. Jadi saya rajin pinjam buku. Pertama, menghemat ya. Kedua, memang saya udah malas beli buku fisik karena rumah saya mungil, dan kalau saya beli buku fisik saya bingung saya harus menyimpan di mana buku tersebut. Jadi sekarang saya prefer buat beli atau hanya membaca buku dalam bentuk e-book ya bukunya. Nah ini aplikasinya banyak, maksudnya bukunya sangat banyak sekali ya di sini. Kita bisa pinjam buku sehari itu maksimal 5 buku ya, maksimal 5 buku. Dan aturan kedua, buku yang kita pinjam itu tidak bisa dikembalikan di hari yang sama. Jadi minimal 24 jam baru buku tersebut bisa kita kembalikan ya. Nah, kemudian ini sehari maksimal kita pinjam 5 buku. Kemudian berapa banyak buku yang bisa dipinjam. Jadi kalau hari ini kita pinjam 5, besok kita masih bisa pinjam 5. Kalau nggak salah ini maksimal kita bisa pinjam buku. Nah, gimana cara pinjamnya? Pertama kita bisa cari di menu ini ya, pencarian ya, yang di sini. Yang ini ya, ini menu pencariannya. Ini kemudian kita klik ya. Nah, mau cari buku apa? Misalnya dari pengarangnya atau dari judul bukunya ya. Pengarangnya misalnya siapa? Seno Gumira Aji Dharma ya. Saya searchingnya Seno Gumira aja. Nah ini keluar buku-buku yang tersedia di perpustakaan ini. Tapi semua buku-buku ini belum tentu bisa kita langsung pinjam ya. Kita cek dulu. Misalnya ini yang bagus ini ya, Tiada Ojek di Paris ini. Nah, kita lihat di sini. Ada copy numbernya ya, ada 20 e-booknya ya di sini. Nah, kalau ada 20 yang tersedia ini berarti
buku ini bisa kita pinjam, maka kita klik borrow ya, kita pinjam. Nah. Oke, kemudian bukunya dipinjam. Ini agak lama ya. Udah sukses, kemudian download. Ya, ini. Nah, tinggal kita baca di sini ya. Kita baca, udah ya. Sangat mudah sekali ya penggunaannya. Nah, tapi tidak semua buku yang kita cari itu bisa tersedia dipinjam ya. Jadi kalau misalnya buku ini misalnya apa ini ya, ini ada benarnya kira-kira. Nah, ini kalau buku yang ini copy numbernya 0 ya, berarti ebook yang tersedianya itu nggak ada ya, 0 artinya sudah dipinjam semua. Jadi kita nggak bisa pinjam buku ini, kita bisa mengklik QW ini atau antriannya, di antri untuk buku-buku yang sedang kosong ya, buku non-stock. Nah, kita bisa ajukan di sini mengantri. Nah, kalau bukunya ini nanti sudah tersedia, nanti bisa ada notifikasi ya. Ini udah masuk ke wishlist. Ya. Itu seperti itu. Ini sepertinya tadi kalau saya bilang 10 ya, sorry. Sepertinya kita bisa maksimal pinjam 20 buku. Tapi sehari maksimal 5 buku. 5 buku yang dipinjam, jadi besoknya kita bisa pinjam 5 buku lagi, besoknya 5 buku lagi, sampai maksimal 20 buku. Buku anak-anaknya juga lumayan lengkap ya. Atau mungkin teman-teman mahasiswa yang lagi mencari buku terkait mata kuliah, atau pelajar yang mencari buku terkait pelajarannya, itu cukup banyak di sini ya. Ini. Oke. Oke, kemudian ini di menu yang ini ya, menu buku yang kita pinjam ini ada itu namanya menu history atau sejarah kita pinjam buku apa aja sih di aplikasi ini. Ini saya coba klik ya, historinya. Oke. Nah, ini udah muncul ya buku-buku yang pernah saya pinjam ya. Rata-rata sih buku anak-anak ya. Ini biasanya saya bacain buku buat anak saya sebelum tidur. Lumayan ya, menghemat ya kalau buat ibu-ibu. Nah, ini buku yang kita pinjam ini kalau nggak kita baca ya, atau belum sempat kita baca, itu nanti otomatis, saya lupa ya, mungkin sekitar 7-10 hari buku ini kemudian nanti akan return ya, akan kembali sendiri dan nanti hilang di book shelf-nya ini. Jadi misalnya ini saya pinjam ya, ada Ojek di Paris ya. Kemudian ini buku yang ini saya pinjam hari ini ya. Kalau nggak salah peminjamannya itu maksimal 7 hari atau 10 hari. Kalau dalam 7-10 hari ini saya nggak selesai bacanya ini ya, ada Ojek di Paris ini, nanti setelah 7-10 hari bukunya tetap akan hilang ya di daftar book shelf ini, biarpun kita belum kembaliin. Tapi kalau kita mau kembaliin buku ini sebelum 7 hari itu juga bisa ya. Buku apa tadi ya, Pepi Menangkap Ikan. Nah, ini udah saya bacain buat anak saya tadi malam, jadi ini saya mau kembalikan. Nah, maka kita harus mengklik return ya, yang ini ya, return yang ini. Nah, kemudian I choose to return this book, yes. Nah, kemudian bukunya kembali, jadi kita bisa kembalikan sebelum saatnya harus dikembalikan, atau kita nggak kembalikan juga nanti otomatis dia akan hilang ya di daftar buku yang sedang dipinjam ini ya, buku yang ini ya, books borrow ini ya. Ini ada di menu book shelf ya, di menu book shelf di sini. Kemudian buku yang saya pinjam books borrow apa aja, nanti kalau misalnya sudah lewat jangka peminjamannya dia akan hilang ya, atau tidak akan ada lagi di book shelf-nya ini ya, ini ya. Oke, saya rasa itu aja. Ini aplikasi yang benar-benar harus direkomendasikan buat teman-teman yang suka baca buku, atau teman-teman yang sedang mencari buku, lagi menghemat untuk membeli buku, atau memang sudah tidak ingin lagi membeli buku fisik ya, atau buku cetak. Nah, ini wajib punya karena gratis dan buku-bukunya banyak dan pemakaiannya cukup gampang.